Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepat. Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Mazmur 3 ayat 4. Tuhan memberkati. Ayo, jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Shalom Joykids. Apa kabarnya nih? Luar biasa ya Miss. Miss Lena, Miss Asi yakin adik-adik di rumah sudah pada siap-siap. Ya. Adik-adik pasti tentunya sehat, sukacita, dan diberkati diberkati Tuhan. Kita tos dulu Miss. Biar semangat Joykids Iya, ya. teman-teman Joykids, jika ada adiknya di samping boleh tos seperti Miss atau mamanya ya, biar kita lebih semangat menyanyi memuji Tuhan. Oke Miss. Namun sebelumnya kita mau menyanyikan ayat emas kita. Masih ingat nggak? Masih ingat belum Joykids? Pastilah Miss, masih ingat. Miss aja ingat. Ya, yuk kita nyanyikan bersama-sama ya Joykids. Siap ya? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Masih ingat ya Joykids? Pasti Miss. Tadi sudah ayat emas Miss. Sekarang kita mau apa Miss? Mau ibadah dulu. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ayo Joykids, siapkan hatinya. Kita tutup mata. Tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena berkat-Mu kami bisa berkumpul kembali pada minggu ini untuk menyaksikan ibadah online kami. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini menyaksikan ibadah online, Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Segala kemuliaan, hormat dan pujian syukur kami kembalikan hanya ke dalam nama Yesus. Semua Joykids yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Miss. Tinggi gimana Miss? Tinggi. Dalam. Kita nyanyikan lagu Setinggi-tingginya Setinggi-tingginya langit ya Miss. langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya Miss. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam mana Miss? Dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan
dalam Tuhan. Dikepak-kepakkan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri. Agar apa? Agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Miss, kayaknya Miss teman-teman di rumah ini masih belum bergerak nih. Kita bergerak ya sayang, ikutin Miss-Missnya menari. Kalau dibilang putar ke kiri, putar ke kiri, putar ke kanan, putar ke kanan. Siap, siap ya. Oke. Dikepak-kepakkan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Yang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi, putar ke kiri, putar ke kanan. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita apa? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Haleluya. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Siapkan hati kita. Teman-teman Joy Kids boleh duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
Joy Kids di rumah Tuhan mau bertumbuh subur Tuhan Yesus, mau mendengarkan firman Tuhan Tuhan. Kiranya firman yang kami dengarkan pada hari ini dapat bertumbuh subur di dalam hati kami dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Dancer pada minggu ini. Di dalam nama Yesus, semua Joy Kids yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom teman-teman Joy Kids. Miss percaya teman-teman Joy Kids semuanya sudah bersuka cita hari ini memuji Tuhan, benar kan? Nah, karena sudah bersuka cita, Miss Artika mau dengar nih teman-teman Joy Kids bilang dulu sama-sama, wow. Coba sama-sama bilang, wow. Ya, kenapa harus wow, Miss? Iya, karena hari ini kita mau belajar tentang kemenangan. Wow, aku menang. Wow, kamu menang. Wow, kita pasti menang. Dari cerita Alkitab, kita mau belajar nih satu kisah di Alkitab yang hidupnya mengalami kemenangan. Siapa dia? Yuk sama-sama kita pelajari sama-sama. Kita buka Alkitab dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-15. Nanti teman-teman Joy Kids bisa baca di rumah ya ayat ini mulai dari ayat 7 sampai yang ke-24. Tapi hari ini kita mau baca yang ayat ke-15 aja. Sudah? Miss tunggu ya buka Alkitabnya sekali lagi. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-15. Oke, Miss bacakan buat kita nih semuanya. Firman Tuhan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Nah teman-teman Joy Kids, hari ini Miss Artika akan cerita. Judul firman Tuhannya adalah Kemenangan Janda Sarfat. Nah, kalau di sini perikop ini bercerita tentang Elia dan janda di Sarfat. Nah, ada seorang janda yang tinggal di Sarfat. Bagaimana sih Miss kehidupannya? Kalian bisa baca juga nanti di rumah kisah ini. Tapi Miss akan jelaskan bagaimana kehidupan yang dialami oleh janda di Sarfat ini. Nah, dia ini berasal dari suatu kota atau wilayah yang bernama Sidon nih, teman-teman Joy Kids. Dia tinggal di wilayah Sidon. Nah, janda Sarfat ini ya, dia bersama dengan anaknya di sana. Suatu ketika Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk menemui janda Sarfat itu. Mau ngapain sih Tuhan suruh Elia menemui janda Sarfat itu? Nah, Elia ini adalah seorang nabi, teman-teman Joy Kids. Dia tinggal di daerah Sungai Kerit namanya. Waktu itu, pada waktu Elia tinggal di daerah itu, ternyata terjadi suatu peristiwa, yaitu Sungai Kerit itu mengalami kekeringan. Sehingga Tuhan mengutus Elia nih, dibilang gini, Elia, sekarang kamu kuutus, pergilah ke Sidon, jumpai di sana seorang janda. Ya, pergilah ke Sidon, di sana ada satu wilayah namanya Sarfat, di sana kamu temui janda itu dan lakukan apa yang kuperintahkan kepadamu, kata Allah kepada Nabi Elia. Lalu Nabi Elia juga pergi nih teman-teman Joy Kids. Dia lakukan apa yang diperintahkan Allah. Dia pergi lalu menemui janda di Sarfat ini. Saat bertemu, Elia bilang apa nih? Ada ayatnya di sini, misalkan bacakan ya. Nah, di ayat yang ke 12 ya, mulai dari 11 juga, tapi kita baca di ayat ke-12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Nah teman-teman Joy Kids, waktu itu Elia menemui janda di Sarfat ini, dia minta minum. Waktu minta minum, janda di Sarfat ini bisa kasih minum. Tapi setelah itu Nabi Elia minta nih sama janda Sarfat, aku lapar, pengen makan. Kamu ada makanan? Tapi janda ini bilang, tidak ada roti bagiku, hanya ada segenggam tepung. Ya teman-teman Joy Kids, hanya segenggam tepung. Dan kata janda ini, kalau tepung ini ku masak pun, aku akan makan dan anakku makan, habis itu udah kami mati karena nggak ada lagi yang kami punya, gitu ya. Nah, ketika Nabi Elia ya mendengar kisah ataupun cerita dari janda Sarfat ini, Nabi Elia bilang, jangan takut. Nah, lakukan aja apa yang aku perintahkan kepadamu. Nah, teman-teman Joy Kids, waktu Nabi Elia memerintahkan kepada janda Sarfat ini membantah atau melakukan? Nah, jawabannya ada di Alkitab.
janda ini melakukan apa yang diperintahkan Nabi Elia. Nah, seperti yang dikatakan tadi, dia hanya punya segenggam tepung, ya kan? Lalu Elia bilang tepung itu harus dibuat menjadi makanan, ya. Jadi janda ini dia orang yang miskin, dia nggak punya persediaan roti, dia nggak punya persediaan makanan, dia hanya punya segenggam tepung tadi. Tapi itu pun dia rela berikan untuk dibuat makanan, diberi kepada Elia. Nah, teman-teman Joykid, jadi Miss, apa sih kemenangan yang diperoleh oleh janda Sarfat ini? Nah, Miss akan kasih tahu kemenangan apa yang dialami janda Sarfat ini. Yang pertama, dia menang dari masa kelaparan ataupun kesusahan. Nah, tadi kan Miss sudah jelaskan, janda Sarfat ini adalah orang yang miskin, yang susah ya. Dia seorang janda, dia punya anak, pekerjaannya pun tidak memungkinkan untuk kebutuhan hidupnya. Buktinya apa? Dia nggak punya persediaan makanan, hanya punya segenggam tepung dan minyak dalam tempayan gitu ya. Nah, itu membuktikan bahwa janda ini adalah orang yang susah. Tapi ketika Nabi Elia menyuruh dia untuk membuat makanan dari tepung yang dia punya, dia mengalami kemenangan. Kemenangan yang pertama apa? Dia menang dari masa kelaparan, ya. Karena apa? Tuhan memberkatinya ketika dia taat dan tunduk melakukan perintah Nabi Elia. Dia katakan, baiklah, dia masak itu, dan apa yang terjadi ketika dia taat melakukannya, maka Tuhan memberkatinya. Dikatakan nih teman-teman Joykid, di ayat yang ke-14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Nah, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan atas muka bumi. Nah, Tuhan menjamin hidup janda Sarfat itu dia nggak akan kelaparan, dia nggak akan kekurangan sampai masa hujan datang. Karena waktu itu terjadi kekeringan. Jadi orang-orang ya kesulitan mencari makanan karena susah menanam tumbuh-tumbuhan, kekeringan kan. Tapi Tuhan menjamin hidup janda di Sarfat itu ketika dia taat melakukan perintah siapa? Nabi Elia, sehingga dia menang dari masa kelaparan. Tuhan bilang dia nggak akan kekurangan makanan sampai masa hujan tiba di muka bumi. Itu kemenangan yang pertama yang dialami oleh janda di Sarfat ini. Kemudian Miss, kemenangan apa lagi kira-kira yang dialaminya? Yang kedua, kemenangan yang dialami oleh janda Sarfat ini adalah dia menang dari pikiran negatif. Loh, kok pikiran negatif Miss? Emang dia berpikir tentang apa? Nah, Miss kasih tahu nih. Janda ini awalnya adalah orang yang suka berprasangka buruk, ya kan? Dia suka berpikir negatif tentang hidupnya. Nah, apa buktinya Miss? Ayat 12 nih, sekali lagi Miss bacakan ya. Dikatakan gini nih, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Nah, janda Sarfat ini berpikir negatif akan hidupnya. Dia berpikir bahwa ketika persediaan makanannya habis, maka dia akan mati. Bukankah itu prasangka buruk? Benar ya? Nah, misalnya nih, siapa teman-teman Joykid yang sering berpikir negatif dan berkata negatif? Ayo jujur, kalau masih ada, yuk sekarang Miss Artika ajak semua berubah. Buang segala pikiran negatif, buang segala perkataan yang negatif, ganti dengan pikiran yang positif, supaya kita menang dari pikiran negatif, ya kan? Nah, jadi kalau orang yang berpikir negatif, maka hidupnya nggak bisa menang, nggak bisa diberkati. Tapi kalau kita berpikir positif, maka kita akan menerima berkat. Nah, jadi janda ini yang dulunya berpikir negatif, tapi ketika Nabi Elia bilang jangan takut, lakukan apa yang kuperintahkan, Tuhan akan memberkatimu, dan dia melakukannya, dia mengalami kemenangan. Nah, jadi awalnya dia adalah orang yang suka berpikir negatif, berprasangka buruk, mengatakan hidupnya akan mati. Setelah makan yang ada itu, Tuhan ubahkan segalanya. Dia bertahan hidup dan Tuhan berkati. Jadi poin yang kedua, kemenangannya adalah menang dari rasa pikiran negatif. Jadi teman-teman Joykid juga seperti itu. Jangan ada yang suka berpikir negatif. Aku kan miskin, aku nggak bisa apa-apa. Gak boleh ngomong kayak gitu. Kita kan punya Tuhan yang hebat. Tuhan mampu memberkati kita, mengajari kita, dan menolong kita. Jadi harus berpikir positif dan berkata yang positif. Benar nih. Dan yang ketiga nih,
Ya, yang ketiga, kemenangan apa yang diperoleh oleh janda di Sarfat ini? Yang ketiga adalah menang dari kematian. Wah, kok menang dari kematian, Miss? Gimana ceritanya? Nah, Miss kasih tahu nih. Itu di ayat yang ke-17. Ya, dikatakan gini nih. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Waktu itu anak janda Sarfat ini mengalami sakit. Setelah anaknya sakit, rupanya sakitnya berkelanjutan dan akhirnya gak ada nafasnya lagi. Kira-kira kalau gak bernapas lagi namanya apa tuh teman-teman Joykid? Tidur aja bernapas. Berarti kemungkinan ya kalau gak ada napasnya dia sudah mati. Dan benar, anaknya sudah mati. Tapi pada waktu itu dia yang mungkin sudah merasakan hancur hati kehilangan anaknya, ya kan? Tapi dia minta tolong sama siapa? Nabi Elia, supaya Tuhan mengembalikan nyawa siapa? Nyawa anaknya. Lalu Nabi Elia menolongnya. Dia bawa anaknya ke lantai kamar atas, dan di sana dia baringkan anak itu, dan dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, kembalikanlah nyawa anak ini kepadanya lagi supaya dia hidup. Dan apakah Tuhan menjawabnya? Tentu Tuhan menjawab permohonan dari Nabi Elia. Akhirnya anak janda itu hidup kembali, nyawanya kembali, dan dia bangun. Wow, hebat ya. Makanya Miss Artika tadi katakan Tuhan itu hebat, dan setiap orang yang berharap pada Tuhan akan berkemenangan. Jadi seperti janda Sarfat ini, dia menang dari kematian, anaknya yang mati hidup kembali ketika Tuhan memberikan kehidupan lagi bagi dia. Nah, 3 hal ini teman-teman Joykid yang dialami janda Sarfat, Miss mau kita juga mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Mau ya berkemenangan ya? Miss Artika kemarin juga khotbahnya tentang kemenangan. Iya, karena sepanjang tahun ini kita akan terus membahas tentang kemenangan supaya kita jadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Sama seperti janda Sarfat, dia mengalami kemenangan dalam hidupnya. Nah, kita juga mau seperti itu. Jadi janda ini yang sudah mengalami kemenangan, barulah dia sadar kalau Tuhan itu besar, Tuhan itu hidup, Tuhan itu berkuasa. Apa buktinya, Miss? Di ayat yang ke-24 dikatakan gini, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Jadi Tuhan yang disembah Elia itu adalah Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang disembah Elia itu juga yang kita sembah. Jadi Tuhan itu adil, Tuhan itu luar biasa, dia benar, dia berkuasa, dia sanggup menolong janda itu, dia juga sanggup menolong Miss Artika dan teman-teman Joykid semuanya. Jadi nggak perlu takut lagi ya, nggak perlu khawatir karena kita punya Tuhan yang hebat. Nah, jadi teman-teman Joykid, sama seperti janda di Sarfat yang memperoleh kemenangan dalam hidupnya, kita juga bisa loh seperti dia. Ya, kita juga bisa mengalami banyak kemenangan dalam hidup kita. Menang atas apa aja? Pertama, menang atas kekurangan atau masalah. Semua pasti punya masalah. Semua juga mungkin saat ini kita mengalami banyak kebutuhan sehingga kita berkekurangan atau banyak kekurangan yang mau kita penuhi. Tapi ketika kita percaya Tuhan sanggup, maka kita akan menang. Kemudian kita harus menang dari pikiran negatif. Lalu kita harus menang dari rasa takut dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman Joykid, kunci agar kita berkemenangan adalah yang paling penting kita ingat, yaitu tetap tunduk kepada perintah Tuhan supaya kita memperoleh kemenangan. Sama seperti janda ini, tunduk kepada apa yang diperintahkan Elia, dia lakukan dan dia memperoleh kemenangan dalam hidupnya. Jadi Miss Artika yakin teman-teman Joykid juga semuanya pasti mau berkemenangan, makanya harus tunduk kepada perintah Tuhan dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Miss percaya ketika kita lakukan hal ini, kita akan menang dari setiap masalah kita akan menang dari segala pikiran negatif, kita akan menang melawan setiap apapun yang kita alami. Karena kita anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Amin ya. Oke, sekarang semua lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami belajar firman Tuhan tentang Elia dan janda di Sarfat. Bagaimana Tuhan memberkati janda ini, dia memperoleh kemenangan dalam hidupnya. Banyak hal yang dia sudah rasakan oleh pekerjaan Tuhan melalui Nabi Elia. Kami percaya ya Tuhan, hidup kami juga pasti berkemenangan, hidup kami juga pasti dipulihkan, hidup kami juga pasti diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya kami mau tetap tunduk, melakukan firman Tuhan dalam hidup kami, dan menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Teman-teman Joy Kids, untuk ayat hafalan minggu ini kita sama-sama baca dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-14. Apa isinya? Yuk sama-sama kita baca. Dikatakan seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi teman-teman Joy Kids jangan lupa ayat ini dihafal, kemudian divideokan dan dikirim ke nomor yang di bawah ini. Bis tunggu ya di minggu depan. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. 1 Raja-Raja 3 ayat 3a. 1 Raja-Raja 3 ayat 3a. Terima kasih. Tuhan berkati. Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. 1 Raja-Raja 3 ayat 3a. 1 Raja-Raja 3 ayat 3a. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. 1 Raja-Raja 3 ayat 3a. 1 Raja-Raja 3 ayat 3a. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. 1 Raja-Raja 3 ayat 3a. Dadah. Nah, itu tadi dia teman-teman Joy Kids yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya. Miss ingatkan kembali semua teman-teman Joy Kids yang menyaksikan ibadah online tetap setia mengirimkan video ayat hafalannya setiap minggu ya Joy Kids. Jangan lupa. Dikirimkan kemana, Miss? Kita bisa kirimkan ke nomor WhatsApp atau grup atau juga ke sosial media Joy Kids. Satu lagi, adik-adik di rumah, walaupun kita masih beribadah di rumah, kita tetap memberikan persembahan ya. Itu sebagai bentuk ucapan syukur kita ya, Miss, kepada Tuhan. Baiklah, tidak terasa waktu sudah selesai ya nih, Miss ya. Kita mau berpisah, namun sebelumnya kita berdoa dahulu ya Joy Kids. Mari tutup mata, kita lipat tangan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan jikalau ibadah kami ini Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, terima kasih juga kami boleh memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami boleh mendapat firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan Yesus bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang anak-anak terang Tuhan, yang bisa menunjukkan kasih-Mu Yesus kepada orang lain. Terima kasih Bapa. Bapa, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah memberikan persembahan
Biarlah Tuhan persembahan yang diberikan itu Tuhan dapat digunakan untuk memperluas Tuhan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Dan juga Tuhan, jikalau itu dari orang tua kami Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati pekerjaan papa mama kami Tuhan, usaha bisnis Tuhan Engkau berkati dengan luar biasa. Kami mohon juga Tuhan Engkau menutup bungkus Tuhan teman-teman Joy Kids dimanapun berada Tuhan. Engkau halau mereka Tuhan dari segala sakit penyakit, dari mara bahaya, dari kecelakaan. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menjauhkan mereka dari terpapar COVID-19 Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka dalam sekolah mereka Tuhan. Engkau memberikan mereka kepintaran, kecerdasan Tuhan, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Engkau berkati juga Tuhan Yesus pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau berikan hikmat yang daripadamu Tuhan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan memimpin bangsa ini, negara Indonesia ini dengan adil dan bijaksana. Terima kasih Bapa, terpuji namamu Tuhan. Mari semua teman-teman Joy Kids kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih